pertanyaan dari pemirsa Saudara Matius di Sulteng, Sulawesi Tengah. Shalom, mohon bantuannya untuk jawaban dari mengapa Tuhan berbicara kepada para rasul lewat penglihatan. Misalnya, Petrus tentang makanan haram boleh Petrus makan. Silakan Pak Pendeta untuk terima kasih menjawab. untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mengapa Tuhan berbicara kepada para rasul lewat penglihatan. Kita baca dulu beberapa ayat tentang bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu instruksi atau kehendaknya kepada para rasul melalui penglihatan. Kalau nabi, seperti yang dikatakan dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, ini kalau nabi, Bilangan pasal 12 ayat yang ke-6, saya baca ayatnya, mengatakan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Tuhan berbicara melalui penglihatan, ia juga berbicara melalui mimpi. Apakah hanya nabi? Bagaimana dengan rasul? Rasul juga dalam hal tertentu boleh kita katakan mereka juga adalah nabi, karena mereka juga menjadi penyambung suara Tuhan kepada umatnya. Rasul yang kita tahu mendapatkan penglihatan yang sangat banyak, ya tentu rasul yang lain juga, tetapi kitab Wahyu contohnya. Kitab Wahyu itu adalah buku yang ditulis berdasarkan penglihatan yang diterima oleh Yohanes yang kekasih, Rasul Yohanes, wahyu atau penyataan yang ia terima dari Tuhan melalui penglihatan. Makanya dikatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-19, apa yang kamu lihat tuliskanlah. Ya, banyak sekali kata-kata, maka aku melihat, aku mendengar, aku melihat, semua itu adalah pengalaman di dalam menerima penglihatan. Bukan hanya Yohanes yang kekasih yang mendapatkan penglihatan dan Tuhan menyatakan pekabarannya melalui penglihatan. Rasul yang lain juga, contohnya dalam pertanyaan ini adalah Rasul Petrus. Bukan hanya Petrus, nanti kita akan kembali kepada pertanyaan karena menyebutkan nama Petrus, tapi coba dengan rasul yang lain seperti Paulus contohnya. Kita buka dalam Kisah pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 yang mengatakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Paulus berada di ujung dataran Asia, di Troas. Sementara hanya melewati sebuah selat, sudah bisa sampai ke suatu dataran yang lain, yaitu dataran Eropa. Menyeberang sebuah selat sebenarnya bukan selat yang memisahkan, karena Asia dengan Eropa sebenarnya satu satu daratan, tapi sejenis selat yang cukup panjang seperti teluk. Jadi dari Troas itu harus menyeberang ke arah Makedonia. Jadi dalam penglihatan itu dikatakan mereka melihat orang Makedonia berdiri. Mereka tahu bahwa yang berdiri dalam penglihatan itu, maksudnya Paulus tahu bahwa yang ada dalam penglihatan itu berpakaiannya bukan seperti cara berpakaian orang-orang di Asia. Ini adalah cara berpakaian orang yang ada di sebelah Makedonia sana, di Filipi, Tesalonika, dan di dataran sebelah sana. Jadi dia tahu, oh ini artinya kita harus pergi ke Makedonia, padahal rencana dia masih mau pergi ke daerah Misia, di bagian atas dari Troas itu ke atas. Tapi Tuhan katakan jangan ke sana. Dan yang saya mau tekankan di sini, Tuhan menyatakan hal ini kepadanya
melalui sebuah penglihatan. Masih ada contoh yang lain juga tentang Paulus, tapi Petrus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyatakan kepada Petrus suatu penglihatan yang kalau kita baca, dia punya keterangan di dalam Kisah pasal yang ke-10, kita tahu Petrus juga tadinya mungkin bingung seperti kita, karena setelah dia melihat penglihatan itu, menurut ayat yang ke-17, Alkitab mengatakan, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Dia tanya-tanya, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-26, baru dia katakan, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi penglihatan itu yang tadinya dia tidak memahami apa maksudnya, karena penglihatan itu sangat kontroversial. Karena dia disuruh untuk menyembelih makan itu binatang apa saja, binatang yang najis, yang haram, yang ada di dalam penglihatan itu, menurut suara dalam penglihatan itu mengatakan kepada Petrus, itu dimakan saja, makan saja. Tapi Petrus bilang ini kontroversial, dia tahu artinya bukan dia dinyatakan sudah boleh memakan binatang yang haram, tidak, makanya dia bingung. Setelah dia tiba di rumah Cornelius, yang notabene bukanlah orang Israel, yang dianggap adalah orang di luar Israel, yang dianggap najis oleh orang Yahudi, baru dia tahu bahwa arti penglihatan itu adalah ia tidak boleh membeda-bedakan orang. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, keselamatan itu adalah juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya dia katakan di dalam ayat yang ke-34, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Allah menggunakan penglihatan sebagai suatu ilustrasi untuk menyatakan kepada Petrus pekabaran yang sebenarnya, maksud dari penglihatan tersebut. Dan pada waktu Tuhan Allah mengambil keputusan untuk menyatakan suatu penglihatan, mungkin Tuhan bisa menggunakan penglihatan yang lain untuk menekankan pekabaran yang sama, tetapi Tuhan menggunakan penglihatan tentang makanan. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-9 dalam Kisah 10, sebelum Petrus dapat penglihatan itu, diterangkan di sini, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat kota Yope, perhatikan kata-kata berikut, kira-kira pukul 12 tengah hari, jam 12 siang, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 10 mengatakan, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Jadi Tuhan Allah melihat ini momentum yang sangat baik. Dia lapar, dia mau makan, biarlah saya membuat sebuah penglihatan yang ada kaitannya dengan makanan, sekalipun ini bukan tentang makanan, tetapi semoga boleh menerangkan kepada dia yang sedang lapar, supaya mengerti makna dari penglihatan tentang makanan ini, bahwa penglihatan ini bukan tentang memakan yang haram, tetapi tentang menjangkau yang dianggap oleh orang Yahudi najis. Jadi Tuhan sungguh luar biasa, dan Tuhan Yesus juga kita tahu di dalam pelayanannya di atas dunia, kalau dia mengajar, dia selalu menyesuaikan dengan keadaan. Kalau dia lihat ada petani yang sedang menaburkan bibit atau benih di ladang, dia akan memberikan suatu perumpamaan. Kerajaan sorga itu adalah seperti seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tanah yang berduri, maupun di tanah yang baik. Dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan
sehingga orang bisa sangat mengingatnya dan tidak mungkin melupakannya, karena itu sesuai dengan apa keadaan mereka saat itu, apa yang mereka ketahui pada saat itu, dan Tuhan Yesus ingin menanamkan sesuatu yang jauh lebih dari apa yang mereka ketahui. Kurang lebih demikian, terima kasih.